Welcome to Wagmi Media, your entertainment hub buat belajar kripto dan signal yang membuatmu cuan. Enjoy the show. Kita mulai dalam 1 menit sekian. Gua setting strategi dulu. Oh, wait. Sorry. Saya bilang gue harus pakai VPN buat ini. Wait. Oke, 1 menit lagi nggak ada yang masuk. Gue gas. Masih 5. Ini 200. Jadi sekarang gue lagi input sell order di area 27.800 sampai 28.200. Tapi gue nggak order banyak. Kenapa? Gue lagi pengen coba strategi baru untuk CPI kali ini. Soalnya gue nggak sepede biasanya tentang price action. Sama gue buka Gini gue dulu deh. Gini.xyz. Nope, not this one. Feedgenie.org. Oke. Ini website yang terakhir gue pernah share di page gue di Discord. Katanya dia bakal jadi paling cepat, tapi gue nggak segitu percayanya dengan kecepatannya si Feedgenie ini. Jadi gue juga bakal nyalain laptop buat ngeliatin si tier 10K di Twitter. Menurut gue dia tetap salah satu yang paling cepat. Tapi kali ini gue nggak segitunya membutuhkan informasi CPI cepat, soalnya gue rencana nggak input order langsung pas lihat data. Kenapa begitu? Gue lebih nggak pede dengan outcome dan ekspektasi market. Outcome dan ekspektasi market yang gue omongin tuh apa? Ini si CPI-nya sendiri. Jadi terakhir CPI kita itu forecast ini coba diingat-ingat ya. Kita soalnya gue bakal go through CPI mulai dari bulan Januari. Jadi forecast di Januari tepat sasaran 6,5%. Di bulan Februari forecast turun 0,3%, tapi kita dapetnya 6,4%. Jadi 0,2% di atas forecast. Jadi kita hitung miss pertama itu mereka expect lebih bawah, jadinya lebih tinggi. Terus di bulan Maret ekspektasi 6%, spot on. 6% juga keluarnya. Nah, di bulan Maret forecast malahan kira lebih tinggi ya, di 5,2% dari 6%, ternyata turunnya sampai 5%. Nah, ini terakhir tuh menurut gue bullish banget kalau kita ngeliat di price chart gue ke daily ya. Kalian bisa buka chart sendiri. Kalau kalian lihat setiap kali CPI, contoh tadi tanggal 14 Maret. Sorry, kayak bukan 14 deh. Ya, benar 14 Maret, 14 Februari, 12 Januari. Setiap kali CPI, kita bisa ngeliat harga tuh naik. Reach new level. Setiap kali breakout, gara-gara CPI. Itu kenapa gue sedikit takut kalau misalkan gue rencana mau nge-short hari ini. Itu kenapa gue nggak pasang gede-gede.
14 Februari. Data mau on target mau gimana, tetap masih run up langsung dalam 2-3 hari ke depan. Even di saat bulan Februari yang kita forecast lebih rendah, keluarnya lebih tinggi aja, masih naik di 14 Februari nih. Di sini CPI kita di 2 candle ini. Kita lihat naik sampai naiknya juga nggak dikit, 10% kira-kira. Itu kenapa hari ini gue rada takut untuk nge-short CPI. Soalnya CPI tahun ini temanya dari bulan Januari itu semua ngepump abis CPI. Kalaupun gue mau nge-short, gue mungkin lebih berani short sekitar Jumat lah. Gue kalau nge-short langsung gue gak begitu berani, tapi gue lebih berani building position. Makanya gue nggak segitunya butuh data secepat itu. Gitu. Itu untuk tema hari ini sih. Nah, ini chart gue bugil. Kita coba lihat lagi dari weekly time frame. By the way, sorry banget, gue masih sedikit nggak cepat. Soalnya gue baru landing, langsung streaming di CPI. Kebetulan keburu. Nih, kalau kita lihat di sini, ini downtrend yang broken dari market structure wise. Di Januari 9 punya weekly candle. Itu langsung kita lagi ngeliat uptrend. Tapi gue sekarang nggak sepede itu tentang di area ini nih. Dari sejak pertengahan Maret sampai sekarang kita masih range bound environment. Jadi kalau lagi ranging, ya apa yang kita lakukan sebagai trader menurut gue ya ikutin apa yang market kasih lihat. Jangan force what you want to see into the market. Menurut gue itu kesalahan terbesar banyak orang. Mereka pengen lihat ini udah pasti bullish lagi, ini pasti bearish lagi. Enggak juga. Menurut gue bisa aja ini tetap ranging market. Oke, kita jatuhin ke daily. So far range-nya menurut gue sekitar 30.500 sampai 26.500. Ini menurut gue range kita sekarang. Tapi ini lows ini tuh belum pernah dihajar. Ini gue buka drawing gue siap-siap. Soalnya ini berantakan banget. Gue belum mau draw ulang. Soalnya gue juga belum sempet. Dan menurut gue level yang gue draw di sini masih valid. Kalian coba lihat sendiri ya. Gue sekarang paling suka main di 12-hour time frame. Ini menurut gue akhir-akhir ini ngasih signal lumayan jelas dari sini. Ini drawing gue. Kita go through one by one. Kenapa gue mulai dari Bitcoin dulu? Soalnya kalau Bitcoin nggak support tesis gue untuk beli atau jual, gue short udah pasti lebih short altcoins. Tapi triggernya harus dari Bitcoin. Jadi kalau misalkan CPI ini ngepump sampai ke area 20.800 sampai ke area 28.300, rencana gue tetap bakal short. Targetnya sih pertama ke 26.500. Tapi ini gue gambar deh. Kalau misalkan dia begini, itu short. Kalau long, lu bisa lebih agresif dari line pertama ini di angka 26.900-nya 27.000 lah. Ini belum ke-tag, udah lama banget. Kedua, area ini. Jadi kalau nggak di sini, gue nyari dari sini. Targetnya kemana pertama? Ke zone merah pertama, baru ke zone merah kedua. Gue nggak akan targetin new all time high. Kenapa? Soalnya menurut gue ini masih range. Selama itu masih range bound environment, I will treat it as a range. Jadi gue juga nggak ngincer gimana-gimana banget. Oke, kita masih 5 menit. Yang perlu diperhatiin juga apa? Menurut gue, dolar lagi coba lagi nih, tembusin area ini. Kalau misalkan dolar tembus area ini, langsung close minimal one day lah untuk higher conviction. Soalnya mereka nggak pernah close di atas area hijau ini. Ini zone-nya di antara 102 sampai 102,25. Jadi ini area yang gue perhatiin.
Dan kalau misalnya tembus sini, gue ngeliat dia bakal bisa sampai 103,4 kira-kira. Kita juga bisa lihat untuk confluence ya, ini bukan untuk bukan untuk trading, soalnya you cannot trade di XY. Untuk S&P sendiri menurut gue ini juga area yang lu nggak bisa ngapa-ngapain. Indecision di tengah-tengah range ini. Menurut gue range kita sekarang di antara 4.215 sampai 4.100. Sorry, ngomong Indo masih sedikit belepotan. Jadi dari sini sendiri gue dapet signal untuk melakukan sesuatu yang very high conviction. Untuk ETH trade yang gue terakhir ambil masih ada. Jadi gue punya 2 account. Satu account gue tutup, di satu account lagi gue masih buka. Ini game plan gue, untuk ETH. Ini masih menurut gue uptrendnya masih aman. Tapi gue nggak mau long. Gue nggak mau long selama ini weakness-nya ini masih nggak jelas. Gue long kapan? Gue mau nunggu dia ada a good close above this. Jadi ini candle ini jadi deviation. Tapi dia harus nutup above this at least 4 hour time frame. Tapi gue sekarang lebih main ke 2 hour. Gue lagi nggak demen main 4 hour. 4 hour lagi nggak jelas. Nih, gue nyarinya tuh dia mesti close above this. Might be good for long. Tapi kalau misalnya gue lihat secara weekly ya, gue buang dulu ininya. Sejak dia close di bawah 2030, pas dia retest itu menurut gue it's very easy to take. Gue kalau misalkan di Indo, gue pasti size gue jauh lebih besar. Tapi secara gue di Amerika, waktu itu gue nggak bisa mantau trade-nya secara langsung. Gue personally nggak gede dan sedikit FOMO lah. Tapi tetap aja harus balik ke strategi masing-masing. Oke, sebelum kita mulai CPI, gue bahas 2 koin yang gue sekarang lagi seneng. Gue banyak trading PP, tapi gue nggak berani kasih rekomendasi. Soalnya itu menurut gue, itu judinya gue lah. Dan gue kasih satu tip kalau trading shitcoin kayak si PP ini. Jangan pernah masuk posisi tanpa SL yang jelas. Pakai hard SL aja. Kenapa? Menurut gue koin kayak begini bahaya banget. Market cap kecil, whale-nya nggak tahu siapa. Lu kena wick gampang, tapi ya udah. Kalau misalkan kena, that's it gitu loh. Kalau misalkan lu nggak mau pakai hard SL, gue rekomen 1 hour close punya stop loss. Jadi acceptance lu jangan 4 hour. 4 hour candle bisa kayak orang gila, jadi lu pakai 1 hour aja. Oke, untuk PP ini menurut gue ya, gue mungkin beli untuk spot hold iseng. Ingat ini iseng, bukan rekomendasi untuk keep this shitcoin yang udah meledak tinggi banget gara-gara udah listing di mana-mana. Di bawah 115 0, sekian 154, dia mesti swipe bawah terus close lagi di atas on the 1 hour time frame. Ini untuk PP. Ini gue lagi demen banget aja trading si koin sampah ini. Win rate gue bisa dibilang masih 100%. Tapi kalau misalkan gue nggak tahu gue pernah share atau enggak, leverage gue tuh kali 3. Kenapa kali 3? Gue benar-benar basically nggak pakai leverage. Gue cuma buat iseng-iseng doang judi. Oke, gue kasih lihat lagi satu koin yang gue suka. Ini si ID. ID ini menurut gue salah satu token yang IDEX. Menurut gue salah satu token yang price action-nya enak dibaca. Sebenarnya di sini dia close di atas ini, harusnya gue long. Stop loss-nya di mana? Di sinilah. Nih, di candle ini. Jelek banget sih. Stop loss-nya di sini. Targetnya kemana? Targetnya sebenarnya ke sini. Tapi secara ini mau CPI, gua nggak mau ngambil resiko itu. Tapi ini satu koin on my watchlist. Oke, segitu dulu untuk token analisis dan sebagainya. Ini game plan gua. Gua udah mulai input short order lumayan cepet di sini. Gua udah mulai short. Soalnya ini zone belum di tag. Gue percaya kalau misalnya dia tag, get back under, ke bawah, ini gue bisa target lagi.
gue bisa build my short. Ini bukan majority swing short, ini benar cuma targetin area bawah. Ini not a big swing maksud gue. Oke, kita tunggu data ya sekarang. Twitter. Oke, untuk data di 5% jujur menurut gue pasti bearish. Tapi gue nggak tahu reaksi orang tuh, orang price in-nya tuh berapa. Soalnya menurut gue kalau misalkan di 5% kenapa masih bearish? Fed pingin nurunin inflasi dengan naikin interest rate. Kalau misalkan interest rate-nya stagnan, berarti ya secara langsung mereka nggak successful dong. Oh, data udah keluar. Pump. Pump, 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 pump. 5.5. Tinggi banget. Dan kenapa market pump ya? Dengan CPI 5,5. Harusnya sih bearish menurut gua. Mid 5.5. Wait. Salah. 4,9. Ya, iya. Ini oke lah. Lebih mengarah ke bullish, tapi nggak segitunya juga. Turun 0,1%. Which menurut gua ya market masih bisa lihat kalau inflation is sticky, it's not going to drop anytime soon. Kalau misalnya mereka ngomong 2% target kan. By the way, buat yang lagi di sini, ada yang tahu nggak sih kita ada speech atau apapun setelah ini? Bev, kita ada speech ya, Bev? I have no idea sih. I don't think so kayaknya. Oke. Short gue udah mulai build dari sekarang. Tapi kalau misalkan dia close 1 hour above zone merah ini, gue cut. Jadi ini benar cuman memprediksi lah. Gue nggak masukin ke trade soalnya ini gue personally gambling. Gue post di ini dulu ya. Kalau kalian tadi long di sini, congrats, it's a good long. Tapi gue nggak tahu kalian mau target sampai mana juga. Menurut gue di sini nih, di zona ini, nih, oke ini gue buangin deh. Gue sekarang ada waktu untuk gambar. Kenapa gue juga lebih pede nge-short? Soal terakhir yang gue gambar si bullish pennant itu habis fake out ke atas turun ke bawah, itu gue pede banget sih itu short. Nih, short gue sekarang nggak boleh 1 hour close above this level. Gue nggak mau lihat. Kalau misalnya gue lihat itu ya udah gue cut. Dia mesti get back below. Let's see with dollar. Dollar dump lagi pasti. Dollar kalau misalkan close below 101.3, gue bakal consider taking long. Soalnya ini dia kelihatannya kayak expensive move upwards ke sini and then drop. Harusnya sih
Iya, kalau misalkan bullish, ini menurut gua kenapa nggak langsung ke 28.000? Kenapa resistance 28.000 tuh sekuat itu sih? Jadi sebenarnya kalau mau dibilang bullish banget, I don't think so. Anyone who has a counter argument, I would like to hear it. Gua nggak tahu kenapa gue lagi sedikit terlalu bearish juga sih. Untuk short, Matic juga ini kelihatannya enak di short. No close 1 hour above, inilah biar lebih aman. Oke. Kalau mau lebih loose, lu tunggu sampai ke sini. Lu baru enter shortnya, deket-deket sini. Soalnya mereka belum pernah retest, tapi emang kalau lagi ngedrop gini nggak ada retest sih. Coba kita lihat. If. Kenapa gue lebih nggak mau nge-short if? Gue mendingan tunggu sampai ini breakdownnya confirm dulu. Ini lu lihat level ini di retest. Udah berkali-kali retest dan ini lagi downtrend. At least for the short term dari 2021-30 sampai sekarang menurut gue ini masih downtrend. Ini menurut gue bear flag. Gambarnya kan begini kan. Nih, 1, 2, 3, 4. Ikutin nih terus, dump. Sekali ini dump, gue bakal nambahin posisi sih. Tapi gue gak bakal ganggu posisi pertama. Gue gak even close, gak even ini sih. CPI-nya nggak bikin gue segitu ininya ya. Tapi again, reminder, gue nggak sepede itu untuk posisi kali ini. In between, apa ya, menurut gue lagi nggak se-connected itu sama market. Jadi, please take my positions and recommendations with big precautionary measure sih. Overall sentiment apa? Overall sentiment gue short term bullish untuk CPI kalau misalkan Geradang 4,9, tapi gue sih masih bearish. Justru ini menurut gue kesempatan buat gue nyari altcoin untuk gue short. Salah satu misanalisis gue yang paling gue harus akuin di stream, gue gak pernah bakal ngaku gue gak ada salah. AVAX gue kecewa banget sih. Dia sejak event yang tanggal 1-3 itu, nih di merahin ini, gila nggak ada naik-naiknya sama sekali. Gue pikir AVAX Summit bakal ada sesuatu, nggak juga. Ya udahlah, untuk pelajaran. Ini gambar juga udah kejelekan. Gue jujur gue dendam sama nih koin. Gue pengen banget nge-short. Gara-gara I have very high expectations for AVAX di saat itu. Kalau mau long, if jujur lebih gampang. Stop loss ini kelihatan enak. Gue bakal stop loss kalau gue long if. Sekarang not that bad. Di sekitar 18.8 10 1810. Target kemana? Target pertama ke sini 1933. Terus kedua di area sampai 2000 lah. Gue bakal take profit di antara sana. Gue gak mungkin target paling atas. I don't think it will get there. Soalnya gue punya back nge-short if. Jadi ya itu gue masih ada short biasnya dari sana. Tapi ya overall any pump gue bakal short sih. Kopi juga katanya ini salah satu chart paling gampang di trade terakhir. Gue nggak ngasih banyak call pas liburan, takutnya gue pas take profit di jalan, gue nggak sempet ngabarin, gue nggak enak. Nih, gue kemarin short. Kalau kalian gambar levelnya, gue kayak pernah kasih lihat ini. Lu gambar level di sini, pas dia retest ini, candle ini, daily candle di 7 Mei, ini enak banget gue shortnya. Tapi gue di candle ini gue langsung take profit juga. Jadi short term sih. Gue nggak berani hold pas TPI. Gue takut kena gocek. Tapi ingat, gue juga udah tahu. Gue tadi ngomong, gue nggak tahu yang tadi denger siapa, tapi gue repeat lagi. Kalian bisa ngelihat CPI dari bulan Januari tahun ini. Setiap kali CPI, 2 hari kemudian itu nge-pump.
Jadi ini gue sedikit ngelawan tren yang gue ketemuin sendiri untuk nge-short CPI. Dan ini juga masih range bound environment. Gue cuma gatel aja. Bitcoin tuh chartnya menurut gue jujur susah banget di trade lately. Lebih gampang ETH dan lain-lain. Gue kalau misalnya posisi di Bitcoin tuh cuma buat mantau doang sih. Kalau short gue tuh kayak apa di Bitcoin udah pasti short gue di alts biasa lebih gede posisinya. Kenapa gue gatel sama Bitcoin? Ini level-level ini belum dihajar sama sekali. Nih, 26.900. 26.500 saya belum pernah kena. Tapi kalau misalnya sekalinya ini gue close di bawah, gue langsung short pasti ke arah 25.000 lah. Let's say 25.000. Pokoknya di candle ini gue targetin, ini bolong soalnya. Dan udah pasti dropnya juga lumayan nggak ada retest sama sekali sih. Jadi kalau misalkan breakdown, retest, itu gue bakal take much higher conviction short. IDX, ini yang tadi gue bilang. Tapi gue masih not comfortable with long. Tapi ya, segitu dulu pun dari gue. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan mau ngelihat kesehatan altcoin, kenapa gue pede untuk short outs? Kalian kalau ngeliat chart ini, menurut gue ini benar-benar very bearish. Dari sini ke sini, lower high. Ini menurut gue lower high-nya. Jadi kalau misalnya gue nge-short out, dan gue ngeliat this high is taken out, gue bilang tuh change in market structure, gue udah stop shorting a lot of outs. Tapi selama ini masih lower high, ini lower low-nya di sini, ini lower high-nya, lower low yang ini ya. Terus ini lower low-nya lagi. Ini kita belum lihat. Ini kemana? Harusnya sih di bawah ini. Dan itu bakal jadi trigger gue untuk take profit di short gue. Jadi tembus level ini gue bakal take. Tapi so far gue juga baru balik. Jadi gue bakal readjust semua posisi gue. Gue bakal mulai start building position. After this gue bakal nyari-nyariin token. I will give cost mungkin lebih ke arah besok. Gue pengen lihat daily close sih. 12 hour close. Soalnya gue lately success rate gue tinggi sejak gue main 12 hour candle gitu. Oke, untuk CPI kali ini segitu dulu. Gue mohon izin baru balik. Jadi hopefully it helps. Kalau misalnya ada pertanyaan, shoot it in the Discord. Ntar gue coba jawab pakai chart dan gue bakal tulis teks kayak gini. Thank you guys.